Hai, welcome back to our channel. Seperti biasa dengan Yasinta dan juga Dika. Di video kali ini kita akan bahas tentang yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu Bini Bining Pilipinas 2019. Buat kamu yang ingin tahu, stay tune ya. Dan teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe sekarang ya dan nyalain loncengnya. Oke, sebelumnya kita mohon maaf kemarin kita skip satu video karena lebaran dan nggak sempat buat bikin video untuk waktu itu. Dan sebelumnya juga kita mau mengucapkan selamat hari raya dan mohon maaf Lahir dan batin, lahir batin ya. Kalau kita ada salah apapun, Mohon dimaafkan. Sekarang kita akan bahas tentang kenapa kita setupnya sekarang kayak penyiar berita, kayak breaking news. Bini Bining Pilipinas winner. Enggak. Jadi sekarang kita akan bahas tentang Bini Bining Pilipinas yang kemarin baru aja final nights dan udah kepilih semua pemenangnya. A lot of you requesting that dan kita juga emang udah plan buat bikin video ini. So here we go. Sebelumnya karena teman-teman gak semuanya kan yang udah ngikutin dari dulu, ada juga yang nggak tahu apaan Bini Bining itu apaan gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia ada Putri Indonesia, di Philippines namanya Bini Bining Pilipinas. BBP pakai P Bini Bining artinya ya sama aja putri, atau Miss. hanya bahasa Tagalog Ya. Tagalognya. Betul. Nah, untuk yang pengen tahu Bini Bining Pilipinas itu apa, boleh cek di IG Yasinta Dika @Yasinta Dika karena kita udah cukup sering bahas itu di sana. Jadi scroll that down, follow dan baca di sana. Dan Oke. join the discussion. Nah, buat teman-teman juga yang nggak familiar dengan Bini Bining Pilipinas, pasti juga nggak familiar dengan bagaimana sih budaya pageant di Philippines. Sedikit cerita bahwa kita juga sudah pernah bikin podcast tentang budaya pageant di Philippines dan sejak kapan sih Philippines itu menggandrungi pageant, atau sejak kapan sih pageant pertama di Philippines itu diadakan, atau sekarang gimana sih budaya pageant di Philippines. Teman-teman bisa cek sendiri di podcastnya kita berdua, Pageant 101. Silahkan cek di Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa kamu cek untuk podcast. But for short, yang jelas di Filipina pageant is super hype. Iya. Bahkan mungkin lebih dari Indonesia, lebih dari Thailand. Dan itulah yang bikin BBP ini one of the most awaited event gitu. Apalagi kemarin tahun lalu yang menang Miss Universe adalah dari Filipina. Nah, ngomongin tentang pageant, pasti kita ngomongin juga tentang pageant days, atau kalau di Indonesia karantina lah. Nah, karantina dari Bini Bining Pilipinas sendiri sudah dimulai sejak bulan Maret 2019. Ini banyak banget nih yang nanyain, panjang banget ya karantinanya, hotelnya mahal dong. Nah, jawabannya adalah mereka tidak diberikan tempat menginap oleh panitia Bini Bining Pilipinas. Jadi untuk akomodasi mereka menyediakannya sendiri. Kalau misalnya di Putri Indonesia teman-teman tahu paling 10 hari. 10 hari, 2 minggu. Kalau yang ini berbulan-bulan. Kalaupun dia harus biayain hotel, tekor Syai. Iya. Nggak jadi beli crown. Nah, dan karena itu willpower dari pesertanya itu harus udah gede banget dari awal. Termasuk betul. dengan modalnya. Mungkin karena karantina yang sangat lama, mereka harus, siapa tahu mereka cuti kuliah, atau mereka ninggalin kelas untuk kuliah, atau mereka nggak ngambil job modeling karena berbentrok dengan Bini Bining Pilipinas kan. Harus Banyak dipikirkan, gitu. dan besar pengorbanannya gitu loh. Jadi pasti kontestan yang ikut tuh udah kayak mereka siap, mereka sudah tahu medan. Wajar ketika kontestannya sangat high standard. Nah, untuk items acara di karantinanya itu ada banyak banget sebenarnya dari bulan Maret itu. National Costume Competition, Talent Competition, terus Free Speech Competition, fashion show untuk Jack Denim. Banyak banget, ada parade dan segala macamnya. Panjang ya waktunya dan pasti melelahkan sih. Dan karena panjangnya proses ini, mereka juga punya exposure yang lebih panjang gitu loh. Termasuk experience yang bermacam-macam dan ya mungkin sepadan dengan biaya yang udah mereka bayarkan untuk akomodasi. For your information, untuk tahun 2019 ini akhirnya Bini Bining Pilipinas menggunakan sash yang bertuliskan daerah. Bukan yang, lagi nomor. Iya, bukan lagi pakai nomor kayak tahunnya Catriona, tahunnya Pia gitu-gitu. Tapi ini bukan provinsi ya, ini hanya daerah-daerah tertentu aja. Atau distrik mungkin ya makanya di Filipina sih. Nah, sebenarnya karantina yang lama ini itu
ya plus minus lah pasti. Iya. Ada yang bilang ya lama karena mereka butuh untuk menyaring mana yang benar-benar persisten, mana yang benar-benar tampil dengan sangat menarik sepanjang karantina, tapi juga kadang ada yang boring mungkin karena terlalu panjang. Kayaknya mau seasik apapun karantinanya, kalau misalnya berbulan-bulan ya ada boring timesnya pasti sih, dan gak semua orang kuat menghadapi itu. Iya, bahkan yang nonton aja kayak ini kapan sih finalnya gitu loh. Sekarang kita ke proses eliminasinya. Mirip lah 11-12 sama Putri Indonesia. Kalau di karantina sejak awal tuh sekitar 40 orang. Kalau di BBB Betty ini, namanya, beda BBB tipis. ini 40, kalau 39 kalau di Putri Indonesia. Beda tipis lah ya. Dan kemudian dieliminasi ke 25 orang yang diumumkan waktu Final Nights. Final Nights, Pertama betul. kali diumumkan itu 25. Penilaiannya tentunya dari semua kegiatan di karantina. Utamanya kayak national costume dan Swimsuit, long gown, ya, gitu-gitulah. kayak gitu. Dan juga banyak behind the scenes interview yang sangat rahasia. Kemudian 25 orang yang udah kepilih tadi masuk ke tahap selanjutnya, yaitu swimsuit competition dan evening gown. Dari situ langsung kepilih 15. Nah, 15 orang ini kemudian Q&A. Jadi semuanya punya chance untuk nunjukin public speakingnya. Betul. Kemudian dari 15 langsung kita dapat winner. Bukan 6 pemenang dan 2 runner up. Ya, oke. Secara acara dia cukup monoton sebenarnya, agak boring kalau dibandingin sama event yang sebelumnya. Bisa dibilang nggak ada upgrade dan nggak ada yang berubah, but doesn't mean it's really bad gitu ya dari segi event. Tapi sayangnya untuk yang teman-teman nonton secara streaming, nonton di rumah, nonton di TV, it's really bad quality of streaming gitu. Karena dari segi kameranya sendiri mungkin kurang bagus, dari streaming sistemnya juga kurang bagus, dari lighting saat di sana juga sedikit dangdut. I'm not a big fan of the way kameramen mengambil gambar sih. Kayak tidak jelas dan ditambah dengan lighting yang kurang Bagus lah untuk show entertainment tuh kurang bagus. agak Mengganggu buat yang nonton pastinya. Nah, tapi ini salah satu contoh yang bagus juga buat teman-teman kadang suka bilang di Indonesia atau ajang-ajang nasional di Indonesia ngapain sih pakai bahasa Inggris gitu, kita kan lagi di Indonesia nih gitu. Nah, ini juga salah satu contoh bahwa sebenarnya yang nikmatin pageant misalnya di Philippines, kita pun nonton pun sama ketika Putri Indonesia jalan, yang nonton pun dari Philippines, Thailand juga, dari negara lain juga ada. That's why pakai bahasa Inggris is one of necessities, kebutuhan gitu. Pun dengan kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting juga akhirnya, karena ya gimana caranya orang bisa ngerti apa yang kamu ngomongin at that time ketika kamu pakai bahasa yang tidak familiar. Jadi bukan masalah karena kita lagi di Indonesia atau apa, tapi karena audiensnya itu sangat diverse, sangat banyak. right. Nah, untuk masalah stage, aku pribadi sih ya biasa aja sih, karena kan stage-nya mirip-mirip sama tahun 2018 ya. Jadi ya so-so. Ya karena kita sebelumnya udah bahas tentang Miss USA. Oh, It's not comparable gitu. Jadi Yeah. mungkin dia strong di aspek lainnya, which is the quality of the contestant. Right. We'll get to that. Nah, untuk kita di Miss USA juga bahas tentang entertainment ya. Untuk di Bini-Bining Filipina sendiri itu performance itu hanya muncul ketika swimsuit competition dan juga evening gown competition. Mereka mengiringi para finalis yang sedang berkompetisi di swimsuit dan juga di evening gown. Tapi selebihnya nggak ada performer yang tampil. Jadi mungkin kalau teman-teman yang hanya ingin menikmati entertainment agak kurang di sini. Tapi aku juga mempertanyakan sih, ini kan dia tidak ada performer yang tampil selain untuk mengiringi swimsuit dan juga evening gown. Kok lama banget ya acaranya 3 jam tuh, kayak nunggunya aja pegel, Shay. Belum lagi iklannya. Iya, harus diakui sih. Iklannya lama banget. Lama banget. Kayak iklannya MasterChef lama banget. Curhat. Nah, ngomongin tentang Bini-Bining Filipinas 2019, kita juga akan ngomongin tentang kontestannya yang sangat luar biasa. Harus diakui bahwa tahun 2018 itu kayak udah obvious winner gitu loh, menurut aku. Karena determinasi Catriona itu sudah sangat mantap dari awal. Jadi kayak semua orang tuh sudah yakin bahwa oh, Catriona bakal menang nih. Tapi beda di 2019 ini karena kontestannya sangat banyak yang strong, dan orang-orang juga akhirnya memfavoritkan kontestan yang menurut mereka juga strong. Jadi nggak hanya 1 atau 2 orang kayak tahun lalu nih. For search, it's unpredictable. Kayak misalkan di Misosologi, di final hot picks-nya mereka menempatkan Vicky Rushton di pemenang Miss Universe Philippines, tapi sayangnya Vicky di top 15 jawabannya agak flop
K-pop. Jadi yang tahun 2018 dia dapat first runner up, tahun 2019 dia harus finish sebagai top 15. Ada juga yang mengidolakan Samantha Bernardo, kemudian juga Gazini yang ternyata juga menang, terus Samantha Lo, Hannah Arnold, banyak banget bertebaran hotpicks yang memenangkan kontestan yang beda. Anyway, fun fact tentang kontestan Bini Bining Pilipinas 2019, Samantha Bernardo tahun 2018 di BPP memenangkan gelar second runner up, dan tahun 2019 dia juga memenangkan gelar second runner up. Jadi sangat konsisten Samantha. Oke, tadi itu kan favorit orang-orang. Sekarang kita ngomongin tentang favoritnya kita. Honestly, it's really hard karena kayak udah kita jelasin tadi banyak banget yang bagus. Tapi buat kamu? Aku tahun 2018 tuh aku sudah ngefans sama Ayah Abe Samis. Tapi aku lihat dia di free speech competition, dia juga agak-agak kurang maksimal. Jadi aku kayak nggak berharap banyak gitu loh. Karena to be completely honest, di top 15 dia jawabannya juga nggak begitu bagus. Kelihatan grogi, kelihatan dia agak nervous, dan dia nggak bisa menghandle nervous dan grogi yang dia punya. Tuh, jadi ya udahlah. Tapi Dika, dari awal ketika kita bikin konten di Instagram @yasintadika itu aku sudah sempet ada conversation gitu sama salah satu yang komen bahwa kayaknya nih Bea Patricia Mactanong itu akan ada di posisi Miss International Philippines, dan congratulations Pachmak sudah memenangkan gelar Bini Bining Pilipinas Internasional. So that might be the only predictable thing in BBP 2019 ini. Menurut Yasintadika. Oke, tentang winnersnya, sebenarnya semua winners yang udah terpilih nggak ada yang mengejutkan atau kayak aneh gitu, nggak ada, kecuali mungkin untuk Miss Universe Philippines-nya Gazini yang menurut kami nih di top 15-nya public speaking-nya agak kurang bagus. Betul. Padahal standar kita adalah Catriona Gray. Ya. Exactly like the queen of public speaking. Dan ketika melihat Gazini mungkin agak kurang, but it's not fair untuk membandingkan Catriona dengan dia. Mungkin dia punya power in somewhere else. We will see, karena transformation is still ongoing. Dan kita juga mau mengucapkan selamat kepada para pemenang Bini Bining Pilipinas 2019. Selamat berkompetisi nantinya dengan wakil-wakil Indonesia juga. Nah, kalau kita ngomongin soal peluang mereka di ajang internasional, rasanya juga nggak fair ya untuk memprediksi peluang mereka sedini ini, karena masih ada banyak waktu, masih berbulan-bulan untuk transformasi, untuk persiapan segala macam menuju international pageant-nya. Dan nggak fair juga untuk membandingkan wakil yang sekarang dengan wakil mereka dulu, karena kompetisinya juga udah beda, saingannya udah beda, sistemnya mungkin udah beda, nanti kita juga nggak tahu. Yeah, we will see. Tapi Dika, di Instagram Yasintadika itu ketika kita nanya soal gimana sih peluang mereka di international pageant, itu banyak banget yang mengidolakan Miss Supranasional dari Philippines. Katanya menurut mereka peluang Philippines yang paling besar ada di Miss Supranasional. But we will see. Dan bagaimana kira-kira peluang Indonesia untuk menghadapi Philippines di international pageant nanti? Kita akan bikin a series of that, Indonesian versus Philippines in international pageant, di video-video kita yang selanjutnya. Atau mungkin teman-teman ingin mengcompare Indonesia versus mana? Ya, silakan komen di bawah. Request down below. Oke, mungkin itu aja untuk video pertama kami sejak Lebaran, dan semoga teman-teman suka, dan jangan lupa untuk ikutin kita di Instagram @yasintadika untuk update kita yang cukup frequent. Kalau kalian gak sabar nungguin sekali seminggu untuk YouTube, follow @yasintadika, dan juga podcast kita di Pageant 101, di search aja di Google, nanti langsung keluar. Betul. Terus juga banyak banget yang nanya soal podcast buat apa sih? Basically di podcast kita ngomongin soal yang lebih berat ya, kayak sejarah pageant, mungkin lebih panjang, budaya pageant, dan lebih panjang. Dan nextnya kita akan punya tentang masa depan male pageant Indonesia. So check that out, and terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Subscribe is very important biar kita juga semangat bikin video dan nemenin kalian diskusi. Okay, we will see you in our next video. Bye.